Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka binahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Barakallahu fikum jami'an. Ikhwas sekalian wal akhwat, azani Allah iyyakum. Segala puji milik Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam curahan nikmatnya. Salah satu nikmat yang besar tersebut adalah kita dimudahkan pada kesempatan sore hari ini untuk kembali bertemu, belajar bersama, untuk meneruskan kembali apa yang kita pelajari dari kitab Al-Usul min Ilmil Usul karya ulama fenomenal Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang mana dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masuk kepada pembahasan yang belum kita selesaikan kemarin Pak ya, yaitu apa? Al-Mukhassis Al-Munfasil. Sampai di situ ada beberapa yang sudah kita baca dan ada yang belum kita selesaikan. Insyaallah akan kita selesaikan sebelum kita masuk pembahasan berikutnya, yaitu tentang mutlak dan juga al-muqayyad. Namun sebelum kita masuk pembelajaran kita pada kesempatan yang mulia ini, tentunya tidak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tertujukan, terhaturkan untuk teladan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Taib, kemarin telah kita pelajari mukhassis yang dia itu adalah apa? Munfasil, ya. Yaitu taksisnya bisa dengan al-his, indera kita, bisa dengan akal, dan yang paling utama tentunya dengan apa? Isyarat, dengan syariat, yaitu baik itu dengan Alkitab ataupun as-sunnah ataupun ijma ataupun apa? Qiyas, ya kan? Di situ kemarin. Dan kita kemarin berhenti pada yang mana Pak? Takhsisul kitab bil qiyas. Sudah dibaca itu Pak? Terakhir itu ya. Jadi kemarin telah kita pelajari takhsisul kitab bil kitab, ya kan? Jadi yang umum pada Al-Qur'an itu ditaksis dengan Al-Qur'an juga, dan terpisah dengan ayat bahkan surat yang lain, itu namanya munfasil. Kemarin dicontohkan di situ adalah apa? Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, dan para wanita yang dicerai. Di situ al mutallaqat sifatnya umum karena ada alif lam apa? Istighraqiyah. Ditaksis dengan ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Jadi di situ ada pentaksisan, ada pengkhususan, yaitu wanita yang dicerai sebelum ditemui atau digauli oleh suaminya, maka tidak ada iddahnya. Itu contohnya. Kemudian taksis kitab dengan apa? Sunnah. Jadi Al-Qur'an yang sifatnya umum ditaksis dengan apa? Sunnah, alias hadis yang makbul, ya, hadis as-sahihah atau namanya hasan. Karena kita tahu ya, antum pelajari dalam mustalah, ada kan Pak? Mesti pelajari mustalah ya. Sekarang ini ya. Sekarang ini mustalah ada pelajaran mustalah hadis. Kayak kunyah itu ya, nanti kalau dilanjutkan yang selanjutnya insyaallah akan lebih detail lagi bahwasanya al-hadis al-makbul, hadis yang makbul itu ada berapa? Ada, kalau yang mutawatir jelas, kalau yang ahad ada 4, yaitu sahih li dzatihi, sahih li ghairi, hasan li dzatihi, dan hasan li ghairi. Itu yang diterima secara apa?
yang bukan ahad. Kalau yang bukan apa? Yang bukan mutawatir alias ahad. Kalau mutawatir jelas. Nah, yang diterima ini yang makbul, ini kelompok hadis yang makbul, mutawatir dan ahad yang makbul itu adalah bisa mentaksis Alkitab. Contohnya apa di situ? Di situ diterangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil untsayain. Mana yang umum auladikum, ya mudhaf. Ya umum ma fi mudhaf ilaih. Jadi selama itu anak-anak kalian, ya kan? Maka lidzakari mithlu hadzil untsayain. Itu sifatnya umum. Selama itu anak maka dapat warisan yang laki-laki 2 bagian daripada perempuan. Sifatnya umum, mau anaknya itu agamanya apapun itu, ya Islam, Nasrani, Yahudi, Konghucu, ya Buddha, Hindu dapat. Karena aulad adalah lafadz yang umum, ya auladikum umum. Tapi ternyata ditaksis, dikhususkan, yaitu apa? La yarithul muslimul kafiru walal kafiru al muslim. Berarti kalau beda agama tidak apa? Dapat warisan. Ya, sekalipun itu adalah anaknya itu. Kemarin juga wa mithalu takhsis alkitab bil ijma, ya. Apa itu? Nas dari Al-Qur'an yang sifatnya umum ditaksis dengan ijma. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala contohnya dalam surat An-Nur ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yarmunal muhsanat tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah." Mana ini yang umum? Alladzina, ya. Isim mausul, ya yufidul umum. Jadi dia umum, maka siapapun itu, mau dia merdeka mau budak, pokoknya kalau tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, nuduh orang lain, nuduh wanita baik-baik berzina, maka dia didera berapa? 80 dera, ya kan, 80 cambuan. Mau dia itu merdeka ataupun budak 80. Tapi ternyata ijma, ya kan, khussa bil ijma'i ala anna raqiq qadhif ijlad arba'in, ya. Bahasanya untuk yang raqiq alias budak itu hanya berapa? 40, dan ini adalah ijma, tapi kata beliau ini fihi nadhar. Nah, ini PR-nya ini, Pak, ya. Nah, ini. Sudah ketemu belum, Pak? Ya, silakan. Kok kias sih? PR-nya ini toh? Nah, ini kita berhenti dulu. PR-nya mana ini, Pak? Kalau kias kan tidak ada mukhtalafnya itu. Nah, silakan. Dari siapa ini? Silakan. Ya, silakan. Bu pakai mic dulu, Pak. Mentaksis antara dan ijma kata-kata surah Al-Jumu'ah 9, ya ini ya ayyuhalladzina amanu idza nudiyas sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Surat apa? Jumu'ah 9. Ulangi coba. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiyas lis-sholati sholat oh ya. Sholat min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'ah. Apa yang artinya, apabila disuruh untuk menaikkan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Menurut ayat tersebut, kewajiban sholat Jumat berlaku bagi semua orang, tapi para ulama telah sepakat atau ijma bahwa kaum wanita, budak dan anak-anak tidak wajib dalam sholat Jumat. Mana itu yang umum? Ya ayyuhalladzina. Apa? Ada isim mausul. Isim mausul, betul ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati. Jadi di situ alladzina sifatnya umum. Kemudian umum itu dikhususkan sedikit dengan amanu. Berarti semua orang yang beriman kalau dengar azan salat Jumat, maka wajib apa? Ini segera untuk fas'au ila dzikrillah. Mau dia laki-laki, mau dia perempuan, mau sudah balik, mau belum balik. Tapi ternyata ada apa? Ijma bahwasanya apa? Wanita dan anak-anak tidak wajib. Nah, ini contohnya. Satu. Yang lain? Jadi yang umum itu alladzina amanu sama. Ya, sama berarti.
Yang lain sama juga Pak? Bu Lutfi sama juga? Sama. Yang beda? Ini Pak Ketut ini, Ketut Pandoyo, silakan. Atau Pak Dedi? Hah? Apa? Silakan Dok, dibaca. Berarti itu dikhususkan dengan apa Pak? Ayat umum tadi dikhususkan dengan hadis Alkitab, taksisul kitab bis sunnah. Jadi dua taksisnya ya. Bis sunnah ya ditaksis, dan itu sudah menjadi kesepakatan berarti sama. Ya kan? Jadi taksisnya itu ada dua, bil kitab, bis sunnah dan juga bil ijma. Betul. Apa Pak? Sudah Pak? Pak? Sampun? Maksudnya mengganjal apa? Paham maksud saya ya? Boleh no? Iya boleh kan, ini kan wajib jadi apa Pak? Tidak wajib. Ini kan menurut ayat tadi hukumnya apa? Wajib. Sifatnya apa? Menyeluruh, umum. Mau dia wanita, mau dia apa? Budak, anak-anak, semuanya ya. Pokoknya selama dia beriman, maka dia wajib. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Begitu. Tapi ditaksis dengan sunnah dan juga dengan apa? Ijma. Karena ijma itu tidak muncul kecuali pasti ada apa Pak? Dasarnya kan gitu kan. Contoh, kaum muslimin ijma sholat 5 waktu itu hukumnya apa? Wajib. Apakah itu terus enggak ada dalilnya? Maksudnya dari kitab dan sunnah? Ya ada kan gitu loh. Ya. Karena apa? La yastami'u ummati ala dhalalatin. Kan gitu. Umatku tidak akan bersepakat di atas apa? Kesesatan. Salah satu yang sesat itu bila la dalila alaihi. Sesuatu kalau enggak ada apa Pak? Dalil itu ya berarti apa Pak? Sesat kan gitu. Gitu Pak ya. Nah ini berarti ditaksis dengan sunnah apa dengan ijma? Ya dua-duanya kan gitu. Gitu. Karena kan memang sudah ada ijma'nya gitu kan. Baik. Yang lain? Ya, silakan. Mungkin ini yang ini contohnya di surat An-Nisa ayat 2 ya. Itu firman Allah Ta'ala kan kita maqal balakum minan nisa imatna wa thulatha wa ruba'. Ini umum kan? Tapi ini dikhususkan mana yang umum, mana itu? Dikhususkan kan ini boleh juga dikatakan secara umum, tapi dikhususkan oleh ijma bahwa tidak boleh menikahi yaitu berkumpul dua saudara perempuan. Jadi tasnya dengan apa itu? Ijma. Nah itu dengan sunnah dan juga apa? Ijma. Karena ijma itu muncul karena ada apa Pak? Hadis. Dua saudari kan tidak boleh. Hadis apa ayat? An-Nisa kan? Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah wa ummahatun nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin
fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaikum wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum wa anta juma'u bainal ukhtaini. Ya. Jadi sifatnya umum tadi kan? Umum, pokoknya terserah, ya kan? Matobalakum, yang itu baik untuk kalian. Bagi halur-lurune apik. Dek kakak kan? Semuanya saja. Itu ya, tidak boleh karena wa anta juma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Kecuali yang telah salaf itu misalnya satunya meninggal atau dicerai, baru boleh. Gitu. Jadi ditaksis dengan apa? Dengan Quran ya. Dengan Quran. Dengan ijma boleh enggak? Ya kalau itu ijma ya boleh. Tapi kan maksudnya tidak yang enggak apa-apa. Yang lain silakan. Kurang lebih itu ya. Ya, mengingat waktu ya intinya bisa ditaksis dengan ijma dan tidak mungkin umat ini berijma terjadi ijma kecuali apa Pak? Pasti ada dasarnya, intinya seperti itu ya. Pasti ada ketetapannya, maksudnya ada murojihnya gitu. Karena sudah menjadi nas Nabi la yajtami'u ummati la yajtami'u ummati ala dhalalatin. Tidak akan umatku ini bersepakat di atas apa? Kesesatan. Terus yang selanjutnya kemarin adalah taksis kitab dengan kias, yaitu apa Pak? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Jadi kalau perjaka dan perjaki perawan ya, itu berzina maka didera berapa Pak? 100 kali, kemudian diasingkan selama setahun. Ya, gitu. Ini ternyata sifatnya umum. Az-zaniyatu ada alif lam apa? Istighraqiyah, ya kan? Itu sifatnya umum, mau yang merdeka mau yang budak. Tapi dikiaskan untuk yang budak laki-laki dikiaskan dengan budak apa? Perempuan, bahwasanya itu setengah. Berarti berapa Pak? 50 kali dera alal masyhur. Baik. Sekarang kita masuk yang selanjutnya ini Pak ya. Takhsisul sunnah bil kitab ya. Silakan. Bismillah. Umir tu aku diperintahkan. Tidak diperintah apa diperintah? Lah ya. Oh cerita kan tidak boleh itu hati sok. Ya dikembalikan ke anunya, tokonya. Terus aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik. Ini umum. Mana yang umum, Pak? Anas. Jadi manusia itu kalau enggak syahadat kita apa, Pak? Kita perangi kan gitu kan. Umum kan ya? Gitu kan? Jadi syaratnya enggak diperangi itu apa ya? Syahadat. Berarti kalau enggak syahadat diperangi. Jadi sifatnya umum. Antum punya tetangga tidak bersyahadat maka apa, Pak? Diperangi. Kan sifatnya umum. Gitu kan? Nah, ternyata lanjut.
Mithalu takhsis sunnati bil kitabi qauluhu sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dan contoh takhsis sunnah dengan Alkitab yaitu Al-Quran adalah firmannya atau sabdanya sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka itu bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan bahasanya Muhammad itu adalah utusannya Allah. Al-hadits khussa biqaulihi ta'ala, ini dikhususkan dengan firman-Nya ta'ala, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata ayyadi wa hum saghirun. Dikhususkan dengan firman-Nya ta'ala, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir dan mereka tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang hak dari orang-orang ahli kitab sampai mereka itu membayar apa? Menyerahkan jizyah, membayar jizyah an yadi wa hum saghirun, ya, secara langsung dan mereka dalam keadaan hina, ya kan? Ini menunjukkan bahwasanya di sini dikhususkan mana Pak? Kalau mereka itu sekalipun tidak iman, tidak bersyahadat, tapi kalau bayar jizyah maka Pak tidak diperangi, ya kan? Ini masih umum berarti Pak ya? Karena tetangga kita tidak membayar apa Pak? Jizyah. Bagaimana ini Pak? Nah, dikhususkan lagi dengan hadis yang lain apa Pak? Engkau ta'ala mu'ahadan falam yaruh raihatal jannah. Siapa yang memerangi atau membunuh kafir mu'ahad maka apa Pak? Tidak mencium baunya surga. Jadi kalau sudah ada mu'ahadah bainal muslimin wal kafirin fi makanin muayyan, maka tidak boleh diperangi. Ya, sebagaimana Rasulullah di kota Madinah terjadi mu'ahadah, perjanjian antara orang-orang muslim dan orang-orang apa Pak? Yahudi, orang-orang kafir itu, maka tidak terjadi apa Pak? Peperangan di situ. Gitu, ya. Jadi ini masih umum kan sifatnya ya. Tetangga kita masih masuk ini. Yang ini loh. Karena tetangga kita tidak bayar apa Pak? Jizyah kan? Nah, kita bayar pajak juga, beda loh Pak. Jizyah itu dibayarkan kemana? Ke kaum muslimin, khusus untuk kaum muslimin, gitu kan? Ke wulatul amr al muslimin, begitu. Pajak bersama Pak. Nah, beda. Ya, Baitul Mal. Baitul Mal itu lebih umum dari hanya sekedar zakat. Dari jizyah, dari zakat, semuanya, dari mungkin harta rampasan perang dan seterusnya. Mungkin ada warisan juga yang enggak ada ahli warisnya dan seterusnya, diserahkan ke Baitul Mal. Makanya masih umum kan? Nah, makanya kan masih umum kan? Berarti tetangga-tetangga kita itu masih kan masuk kan? Nah, dikhususkan dengan tadi hadis tadi. Masih ada lagi yang mengkhususkannya. Pak ya? Jadi kita jangan setengah-setengah. Setengah-setengah berbahaya kita nanti kan ya. Nah, itulah bedanya orang kalau belajar sungguh-sungguh hanya Bapak semangat. Baru belajar yang dibuka terakhir Kitabul Jihad. Bahaya nih ya. Kita harus dari awal kan. Maka ulama itu Kitabul Jihad di mana letaknya Pak? Belakang. Karena memang itu hanya zirwah. Ya bukan hanya, maksudnya itu zirwatus sanawi. Udah mapan semua puncaknya kan gitu kan. Gitu. Ya. Wah, kesuwen iki langsung selesai itu. Susah. Maka penting sekali ini salah satunya belajar usul fikih. Jadi melihat nas itu harus secara apa Pak? Komprehensif semuanya. Oh ini umum, ini ditaksis dengan ini ya kan ya. Ini masih umum lagi. Oh ada taksisnya lagi gitu kan. Sampai maka ulama itu kita perhatikan kalau dia itu ditanya sesuatu yang jawabnya lama, bukan berarti ulama apa itu ulama tenan pora gitu. Bukan. Contohnya Imam siapa Pak? Imam Malik kan ya. Imam Malik ditanya kaifa istawa ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Kaifa istawa? Belum pernah ditanya itu toh. Lama nunduk sampai gemeter sampai apa? Keringetan. Nah, baru sudah lama sekali keluarin jawaban. Ya kan? Apa? Al-istiwa'u maklum wal kaifu majhul was su'alu anhu
bid'atun, diperintahkan untuk dikeluarkan orangnya kan gitu. Karena meliti dulu yang dia pernah pelajari kok. Itu. Kita apa hukumnya? Hukumnya wajib karena Allah berfirman karena Rasulullah bersabda umirtu an uqatilan nas. Waduh berat ini. Susah. Susah. Ya kan begitu. Baik. Terus Bisa tafsir sunnati bi sunnati qauluhu ta'ala qauluhu sallallahu alaihi wasallam fima sakal sama'u al-usr. Baik. Terus Khususnya qaulihi sallallahu alaihi wasallam laisa fima duna khamsati awsuqin sadaqah. Contoh pengkhususan sunnah dengan sunnah yaitu sabda Rasulullah SAW, yaitu rata-rata pertanyaan yang diairi dengan air hujan maka zakatnya 1/10. mana ini yang umum ini? Ma apa itu? Ma mausul, maka sifatnya umum. Pada apa-apa yang diairi dengan air langit, maksudnya air hujan ya, maka zakatnya adalah al-usyur. Nah, ini sifatnya umum. Mau kamu cuma sepekarangan, mau sekebonan, ya kan? Mau 50 hektar, umum. Pokoknya airnya dari mana, Pak? Air hujan. Gitu kan? Zakatnya adalah apa? 1/10. Ya, panen ya. 1/10-nya harus apa, Pak? Dizakatkan. Berarti berapa ini? 1/10 itu berapa? 10% ya? 10%. 10%-nya harus dizakatkan. Umum sifatnya. Ustadz, ini Ustadz, apa ya kita kali ini roto Ustadz. Ya pokoknya itu wajib, Pak. Dalilnya ini. Masaqatus sama al-usyur. Gitu kan? Nah. Terus dan dikhususkan dengan sabda sallallahu alaihi wasallam tidak ada zakat dari apa-apa yang kurang dari 5 wasak. sedekah. Ya zakat. Baik. Jadi ternyata apa yang sepekarangan tadi kalau belum ada apa? 5 wasak itu tidak wajib zakat. Wa mithalu takhsis sunnati bi sunnati qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi masaqatis sama'u al-usyur. Dan contoh pengkhususan sunnah dengan sunnah adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, pada apa-apa yang diairi dengan air langit alias hujan zakatnya adalah al-usyur 10%, ya. Zakatnya 10%. Khussa biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dikhususkan dengan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, laisa fi maduna khamsati awsuqin shadaqah. Tidak ada pada apa-apa yang di bawah 5 wasak zakat. Berarti kalau di bawah 5 wasak tidak ada apa-apa zakat. Kurang lebih ya 750, ada yang mengatakan 720 sekitar itu kilogram. Ya, jadi kalau berapa itu? 1 ton ya. Misalnya dia panen 1 ton berarti sudah apa, Pak? Sudah wajib untuk dia itu apa? Zakat. Kalau dia itu tidak punya airnya adalah air hujan atau air yang tidak menggunakan biaya, maka adalah apa? 10%. Tapi kalau dengan biaya maka berapa? 5%. Ya kan seperti itu. Dan para ulama, sebagian ulama mengkiaskan biaya di sini termasuk dengan biaya-biaya yang lainnya. Ya. Baik, terus walam ajid misalnya di taksisi sama sunati bil ijma'i wal misalnya diartikan dulu ini, Pak. Saya di sini Syekh Ibnu Utsaimin tidak menemukan pengkhususan contoh pengkhususan sunnah dengan kias dengan ijma'. Oh iya, berarti tugas kita cari. Karena kan ada, cuman beliau inilah ulama itu gini, Pak ya. Jadi ulama tidak reko-reko. Kalau nggak ketemu ya Bapak, ya tak bilang walam ajid misalan li takhsis sunnati bil ijma'. Kalau kita itu malah jawab yang lain. Tidak sesuai dengan apa, Pak? Mungkin pertanyaannya atau apa itu kan.
Jadi kata beliau rahimahullah ta'ala, dan aku tidak mendapatkan contoh untuk satu contoh pun untuk apa? Taksis sunnah dengan ijma', maka tugas kita adalah mencari. Dan alhamdulillah sekarang insya Allah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti tugasnya PR-nya lanjut Bapak. Misalnya taksis sunnati bil qiyasi qaul subhanahu wa ta'ala Sallallahu alaihi wasallam. Al-fikru bil fikri Jaldu mi'atin wa takribu. Min. Khussa abadi alal ahmati fitan sifil adabi wal iktasari ala khamsina jaldatin alal mas'uli. Tayyib. Dan contoh pengkhususan sunnah dengan qiyas seperti perkataan Rasulullah SAW, yaitu adalah laki-laki yang belum nikah dan perempuan yang belum nikah yang berzina didera 100 kali selama setahun, dan biasanya selama setahun. Ya, jangan didera 100 kali selama apa? Dan betul ya. Jadi habis didera dia diapain, Pak? Diasing. Terus dikhususkan dengan qiyas. Ini kan sifatnya umum. Mana Pak yang umum, Pak? Mana yang umum ini? Al-bikru. Ada alif lam apa, Pak? Istighraqiyah. Jadi kullul bikri, ya kan? Setiap yang dia itu perjaka dan perjaki, perawan, ya kan? Kalau zina umum sifatnya, mau statusnya merdeka, mau statusnya apa, Pak? Budak gitu loh maksudnya ya. Oh iya, terus dikhususkan dengan qiyas hamba pada 100 kali. Hah? 100 tahun? Pada umum. Umum? Pada budak, pada umum. Dikhususkan dengan mengkiaskan budak laki-laki kepada budak perempuan. Dikhususkan mengkiaskan budak laki-laki dan budak perempuan pada pengurangan hukuman tansif apa tansif? Setengah. Menyetengahkan hukuman, dan mengurangi dan mencukupkan pada 50 kali deraan secara umum. Iya, secara masyhur ya. Baik. Wa mithalu takhsis sunnati bil qiyas. Dan contoh pengkhususan sunnah dengan qiyas. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, al-bikru bil bikri jaldu mi'atin wa takribu amin. Adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, perjaka dan perawan bila berzina maka hukumannya adalah didera 100 kali dan diasingkan setahun. Ini sifatnya umum, mau yang zina itu statusnya merdeka ataupun apa, Pak? Hamba saya, budak. Karena di situ ada al-bikru, yaitu alif lam istighraqiyah, maka sifatnya umum. Khussa bi qiyasil 'abdi 'alal ammati fi tansifil 'adzabi wal iktisar ala 50 jaldah 'alal masyhur. Itu tadi dikhususkan dengan mengkiaskan hamba saya kepada hamba saya laki-laki kepada budak wanita. Jadi kalau budak wanita itu ada ayatnya. Azabnya berapa, Pak? Setengah. Fanisfuma 'alal ladzi fanisfuma 'alal muhsanati minal adzab. Surat An-Nisa itu kan? Kemarin sudah kita baca toh? Ayat berapa itu, Pak? An-Nisa ayat berapa? Ayat yang ke-25. Ayat yang ke-25. Fa idza usinna fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab.
ya kan? Apabila mereka budak-budak wanita itu berbuat fahisyah, perbuatan keji, berzina, maka hukuman bagi mereka itu setengah apa yang diberikan kepada para wanita yang muhsanat, para wanita yang merdeka minal azab, dari azabnya. Jadi kalau budak wanita ada nasnya di Al-Quran setengahnya. Lah kalau yang budak laki-laki kan nggak ada, maka apa Pak? Dikiaskan ke situ gitu loh. Itu budak laki-laki juga berapa Pak? Setengah itu, maksudnya begitu. Dikiaskan budak laki-laki kepada budak perempuan di dalam menyetengahkan ya hukuman dan mencukupkan diri pada 50 dera. Kan tadi kan 100, ini 50 dera. Alal masyhur, menurut pendapat yang masyhur seperti itu. Berarti yang tidak masyhur apa Pak? 100. Ini ya 100, tidak dikiaskan. Itu Pak ya, silakan. Iya. Lah ya maksudnya hukumannya itu loh. Kan kalau budak wanita taksisnya apa? Ayat langsung kan. Lah ini kalau budak laki-laki dikiaskan. Jadi ayatnya tadi dikiaskan ke budak laki-laki. Gitu ya Mas ya. Jadi makanya taksisnya dengan kias bukan dengan nas. Gitu loh. Paham maksud saya? Iya. Jadi apa taksisnya kok 50? Dengan kias. Kias apa hukumannya? Budak wanita tadi. Itu. Ya, para ulama mengkiaskan ya, jadi kenapa fi masaqatis sama itu yang tidak menggunakan biaya. Maksudnya itu pengairannya tidak susah payah. Airnya sudah apa? Tersedia seperti itu. Langsung ada, baik itu air hujan ataupun air apa Pak? Irigasi yang gratis. Beda kalau irigasi harus apa Pak? Biaya, berbayar atau harus nyedot dan seterusnya. Tapi para ulama kontemporer juga mengkiaskan termasuk biaya apa Pak? Biaya pertaniannya termasuk. Karena kalau zaman dulu orang nandur sudah ditinggal, kalau sekarang orang nandur bagaimana Pak? Ya biaya ini, biaya itu dan seterusnya. Ya saya diceritakan di NTB yang Sumbawa itu kalau di sana orang itu punya tanah tidak hanya sepatok seperti kita, punya tanah satu gunung, satu bukit. Saya pernah lihat sendiri itu. Kalau ke Sulawesi kebetulan bukan ke sana ya, Sulawesi. Gunung itu dipagri Pak. Iya loh. Gunung bukit kayak Pengkol itu tahu, bukan gunung Lawu itu ya, bukan. Maksudnya bukit-bukit itu ya, ada pagernya. Ternyata sudah ada yang apa Pak? Punya. Nah, cerita teman saya itu di sana kalau nanam bagaimana? Musim kemarau dibakar gunungnya itu, seret habis tahu. Terus mau hujan sebari, dele misalnya. Bari terus ditinggal. Nanti delenya tukul sama suketnya. Nanti sudah panen sak suket-suketnya tadi itu. Nah, karena saking banyaknya itu tetap hasilnya apa Pak? Banyak. Nah, itu kan yang enggak biaya apa-apa gitu loh Pak. Masih gitu. Di air hujan dan enggak ada biaya yang lain-lain. Paham maksud saya? Dan subur enggak? Ya gede-gede karena memang tanahnya masih apa? Subur ya. Tetap bagus. Saingan sama suketnya, tapi kalau di sini kan disaingi suket langsung apa Pak? Sana enggak, tetap bagus. Nah, itu ulama sekarang ya mayoritas berpendapat seperti itu. Ya ada juga berpendapat tetap 10%, ada juga ya. Mawasak Pak. Kenapa Pak? Sama, cuman beda zakatnya. Beda zakatnya yaitu kalau dia punya biaya berapa Pak? 5%, kalau enggak ada biaya atau ringan lah biayanya gitu ya, yasir. Karena dalam syariat itu ada kaidah syai'un yasir la yu'tabar. Suatu yang ringan tidak apa Pak? Wah, aku nganggo biaya yo. Bisa lagi 100.000 misalnya kan ya. Padahal sawahnya berapa itu? 5
Wah, itu syai'un yasir la yu'tabar. Seperti apa, Pak? Misalnya kita ada cacat sedikit, maka apa, Pak? Tidak apa, Pak? Tidak diperhitungkan. Sesuatu yang horor sedikit tidak diperhitungkan. Contohnya, Pak, ternyata kita beli rumah pondasinya apa, Pak? Ada yang cuil di dalam kan nggak kelihatan kan? Horor ini, Pak. Apa ya kita terus pas beli rumah apa, Pak? Sik delok pondasi, nggak mungkin. Beli rumah pasti lihat atasnya, nggak lihat apa? Padahal pondasi itu yang paling apa, Pak? Kaku kan ibaratnya kan. Nah, itu tapi syariat membolehkannya seperti itu. Oh, ini di ukuran loh, Pak. Di ukuran ini 1630. Ini kok ukurannya cuma 1628 misalnya kan. Wah, enggak bisa ini. Kan enggak gitu kan. Gitu. Namanya ngukur kan kadang apa kegerus kalenan apa gimana kan. Gitu loh, Pak. Ya, Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Terus dan paling besar pahalanya itu petani. Paling besar pahalanya. Kan ada zakatnya juga, Masya Allah kan. Gitu kan. Tapi kalau harga 85 gram. Bayangkan itu emas itu berapa itu, Pak? Ya kan? Setara berapa? 70-an juta ya. Itu baru kena zakat dia. Itu pun setahun. Nah, ini kapan petani? Panen loh. Oh. Itu mulia mana berarti? Petani sama pedagang ya. Petani. Ya kan gitu. Tapi juga mana? Ya enggak tahu, tergantung. Tapi kalau mulia-mulia saya bilang mulia petani. Gitu loh, Pak. Kalau dia mau menunaikan apa, Pak? Syariat Allah. Insya Allah. Maksudnya itu kan pekerjaan antara petani dan pedagang, Pak. Guru beda lah gitu, Pak. Kalau pekerja, maksudnya yang profesi yang terbaik tetap pengajar apa, Pak? Al-Quran. Ada hadisnya khairukum man ta'alamal Quran wa al-lamahu. Bayangkan itu ada dalil khusus ya. Kalau guru kan dalilnya dicari karena ini mengajari ilmu gitu kan. Nah, ini ada langsung loh. Nasnya kan khairukum man ta'alamal Quran wa al-lamahu. Masyaallah, maka ya jangan berkecil hati ketika kita itu disuruh cuma jadi guru apa, Pak? Mungkin itu malah lebih mulia dari ustadz kita. Mungkin kan kita nggak tahu karena semua itu yang tahu hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai orang yang alhamdulillah diberi ilmu oleh Allah tidak boleh juga merasa Pak lebih mulia, lebih sombong daripada orang lain, tidak boleh. Baik, terus sudah selesai, Pak ya? Sudah. Alhamdulillah. Jadi PR-nya apa, Pak? Mencari contoh taksis sunnah dengan apa, Pak? Ijma. Tadi kan sudah ketemu taksis kitab bil ijma, walaupun kan dia juga ditaksis dengan sunnah ya tidak mengapa, yang penting kan ada ijma'nya juga. Karena ijma' tidak muncul kecuali dengan apa, Pak? Begitu, dengan dasar gitu kan. Nah, saya tulis ini, Pak, sudah ada tapi benar. Tuh, catatan kaki. Terus al-mutlaqu wal muqayyad. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mutlaqu wal muqayyad. Takribul mutlaqi. Al-mutlaqu lughatan. Jiddul muqayyad. Wastilahan madalla alal haqiqati bila qaidin ka qauli ta'ala fatahdiru raqabati min qabli ayyatamasa. Ta'rif mutlak secara bahasa adalah kebalikan dari muqayyad, dan secara istilahi apa yang diperintah atas kaidi tanpa pengikat, seperti firman Allah Ta'ala, maka wajib memerdekakan budak sebelum kedua suami bercampur. Baik. Al-mutlaqu wal muqayyadu, pembahasan selanjutnya sudah selesai kita al-am wal
khas sudah selesai ya, termasuk taksis juga sudah selesai. Nah sekarang kita masuk pembahasan selanjutnya yaitu apa? Al-mutlaqu wal muqayyadu. Ta'riful mutlaqi, al-mutlaqu lughatan lidzul muqayyad. Jadi definisi dari mutlak itu, mutlak secara bahasa itu lawan dari muqayyad. Wastilahan madalla 'alal haqiqati bila qaidin. Secara istilah mutlak itu adalah apa-apa yang menunjukkan atas hakikat suatu bila qaidin, tanpa ada apa? Ikatan. Ya, kaqaulihi ta'ala, seperti firman-Nya ta'ala, fatahriru raqabati min qabli ayatamassa. Maka bebaskanlah seorang budak sebelum keduanya itu apa? Bercampur. Sebelum keduanya saling bersentuhan, alias apa maksudnya ini adalah jima, ya kan, seperti itu. Mana ini yang mutlak? Mana yang mutlak, Pak? Raqabah. Kata raqabah itu mutlak, budak, ya, seorang budak. Ini mutlak. Ya, mutlak. Mau dia itu muslim, mau dia itu apa, Pak? Kafir, pokoknya dia apa, Pak? Budak. Nah, bebaskan seorang budak. Nah, itu namanya apa, Pak? Mutlak. Tidak ada qaid, tidak ada ikatannya budaknya harus apa, Pak? Muslim, atau budaknya yang bagaimana, tidak ada. Ya kan? Seperti mutlak juga adalah pada firman Allah, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sungguhnya Allah merintah kalian untuk kalian itu menyembelih sapi, gitu kan? Seekor sapi. Ini sifatnya mutlak. Jadi mutlak itu seperti umum. Tapi kalau umum itu bedanya apa? Ya, yastagriku yasmal ala jami' afrodihi. Kalau umum itu meliputi segala satuannya. Kalau mutlak itu apa, Pak? Sifatnya itu umum tapi hanya satu tok dari yang banyak itu. Paham enggak? Bukan khusus. Paham enggak maksud saya? Kalau umum itu misalnya at-tullabu fi hadzal fasl yadrusun, ya kan? Para siswa, para tulab di kelas ini sedang belajar. Itu sifatnya umum karena ada alif lam istighraq. Jadi semuanya ini apa, Pak? Belajar. Tapi kalau ra'aitu rajulan yadrusu fi al-fasl, saya melihat seorang laki-laki, ya kan, belajar di mana, Pak? Di kelas. Ini sifatnya adalah mutlak. Jadi dia masih nakiroh, gitu kan. Bisa itu, yang penting apa, Pak? Ada seorang laki, begitu ya. Jadi kalau umum itu semuanya, kalau mutlak itu satu tok tapi yang masih sifatnya apa, Pak? Umum, gitu, paham enggak? Enggak paham. Contohnya ini, fatahriru raqabah. Raqabahnya budaknya sifatnya itu bebas. Mau muslim, mau kafir. Tapi berapa? Satu. Yang penting dia budak, gitu loh. Namanya mutlak kayak gitu. Tapi kalau umum semua. Kayak tadi kan umum, ya ayyuhalladzina amanu. Berapa itu yang kena perintahnya Allah? Semuanya. Yang beriman. Karena ada isim mausul yufidul umum, kan? Isim mausul itu berfaedah umum. Tapi kalau mutlak, fatahriru raqabah satu tok. Sifatnya bagaimana? Umum, gitu loh. Maksudnya sifatnya umum itu boleh ini, boleh itu, boleh terserah. Tapi berapa? Satu. Enggak semuanya, gitu loh. Kalau umum apa, Pak? Semuanya. Gitu loh. Paham maksud saya? Terbatas. Sifatnya umum, maksudnya sifatnya itu apa? Umum, sifat yang ada pada dia, pokoknya dia yang penting budak, gitu kan. Tapi berapa? Berapanya itu tertentu, gitu ya. Ya enggak, no. Nanti akan dijelaskan. Iya. Gitu ya, Pak. Ada gambaran dikit, Pak? Bedanya kan? Karena mirip ini. Umum sama mutlak itu sama-sama umum. Ya. Umumuhu khusus itu mutlak. Keumumannya itu khusus, ini mutlak. Gitu loh. Tidak terbantahkan. Kalau bahasa Indonesia, ini bahasa sini kok. Misalnya ya, bawakan satu daun. Bawakan satu daun itu apa?
bawakan saya 1 daun itu namanya apa? Lah ya, itu namanya apa? Mutlak. Karena hanya suruh bawa Bapak 1 daun, sifatnya bebas. Nah, itu namanya mutlak. Paham ya? Kalau bawakan saya semua daun yang ada di rumahnya, itu namanya apa? Umum. Jadi semua daun harus dibawa, gitu ya. Sama-sama kan daunnya bebas, daun apa-apa masuk gitu loh. Tapi yang satu cuma bawa 1, yang satunya tadi bawanya berapa Pak? Semuanya, gitu. Itu bedanya umum sama Pak mutlak dalam usul fikih. Paham ya? Nah, itu. Jadi kalau misalnya hati ini waraqatan, bawakan 1 daun itu mutlak. Kalau hati ini al-waraqah, nah itu bisa apa Pak? Bisa jadi semua daun gitu loh. Baik. Terus lanjut. Ya. Fakharaja biqaulina ma dalla ala haqiqati al-'am li'annahu yadullu ala umumi la ala mutlaqil haqiqati faqat. Sekalian. Wa kharaja biqaulina bila qaidin ay al-muqayyad. Maka keluar dari perkataan kami apa-apa yang menunjukkan atas hakikat yaitu al-am. Karena bahasanya al-am itu menunjukkan atas keumuman, bukan tidak atas kemutlakan hakikatnya saja. Dan keluar dari perkataan kami dengan tanpa ikatan yaitu al-muqayyad. Baik. Fa kharaja biqalina ma dalla 'ala al-haqiqati al-'am li'annahu yadullu 'ala al-umumi la 'ala mutlaqil haqiqati faqat. Maka keluar dari perkataan kami apa yang menunjukkan atas hakikat adalah yang keluar apa Pak? Umum, am. Dikarenakan am itu menunjukkan atas suatu yang umum, tidak atas ya mutlak hakikat saja. Gitu ya. Wa kharaja biqaulina bila qaidin al-muqayyad, dan keluar dari perkataan kami bila qaid tanpa ada ikatan. Apa yang keluar dari itu al-muqayyad. Karena muqayyad itu ada ikatannya, ada embel-embelnya gitu loh Pak. Budak muslim. Nah, itu berarti mutlak apa muqayyad? Budak muslim berarti apa Pak? Nah, ada embel-embelnya itu namanya sudah muqayyad. Tapi kalau seorang budak itu mutlak, gitu ya. Seorang budak muslim, nah ini muqayyad. Gitu ya. Kalau al-'ab kan raqabah ya. Ar-raqabatul muslimatu itu apa? Ar-raqabatul muslimatu. Atau ganti dulu. Raqabah itu namanya apa? Mutlak ya. Ar-raqabah umum. Ya kan? Raqabah muslimah. Muqayyad. Ar-raqabatu al-muslimatu. Khas, benar. Ya kan? Paham enggak ini? Ya beda lah Pak. Itu. Jadi yang umum ar-raqabah tadi dikhususkan dengan apa? Sifat setelahnya, yaitu apa Pak? Al-muslimah. Jadi kalau ar-raqabah kan semua budak masuk di situ ya. Tapi kalau ada al-muslimahnya berarti apa Pak? Jadi lebih sedikit gitu kan. Maksud saya gitu. Paham enggak Pak? Ya bedanya ya ada alif ada enggak. Kalau raqabah mukminah atau muslimah tadi ya, mukminah ya di sini ya. Raqabah mukminah kan 1 Pak. Kalau ar-raqabah al-mukminah berapa? Banyak, tapi sudah khusus, yaitu harus punya apa Pak? Sifat dia itu harus mukmin gitu loh. Kalau ar-raqabah tok umum, semuanya mau muslim mau kafir masuk. Tapi kalau ar-raqabah al-mukminah berarti apa Pak? Ada taksisnya, ada khususnya kan gitu loh. Kalau raqabah mukminah muqayyad. Berapa itu jumlahnya? 1.
Kalau ar-raqabah al-mu'minah berapa jumlahnya? Banyak, tapi sudah sedikit daripada yang ar-raqabah, kan umum kan. Paham enggak? Umat. Hah? Ya kita nanti mengidentifikasi. Lah kan gunanya gitu kan. Mengidentifikasi itu mempraktekkan kan ilmunya gitu. Karena mohon maaf Indonesia ya kita lah enggak. Kadang-kadang suruh ngapalin terus enggak paham. Gitu loh, Pak. Ya, ternyata apa, Pak? Enggak. Buktinya apa ketika dipraktekkan enggak bisa. Ya berarti ya mending tidak hafal definisinya tapi apa, Pak? Paham gitu loh. Ya kan seperti Pak ya ada orang belajar tajwid misalnya ya. Belajar apa, Pak? Tajwid dia hafal. Ya, idgham apa, Pak? Ada dua, biguna sama bila guna. Yang bocone. Nah, bagus mana kira-kira? Yang bener kan? Nah, gitu. Nah, itu paling bagus kalau itu. Itu paling bagus. Itu paling bagus. Ya. Kan pertanyaannya bagus mana? Nah, pilihan. Gitu. Maka orang Arab kadang-kadang dia tidak bisa nahwu tapi lebih baik daripada kita kan gitu. Kita belajar nahwu sorof, mantek jelimet itu kan ngomongnya cek apa Pak? Gitu loh. Maksud saya seperti itu. Maka di luar negeri itu sekarang udah mulai enggak gelar enggak apa Pak? Enggak terlalu diperhatikan. Yang penting kemampuan kan gitu. Nah, kalau kita balik apa Pak? Masih lama kita. Oke. Nah, untuk menjatuhkan orang ditanya apanya Pak? Gelarnya. Ya maka ya kalau kita misalnya ada yang mencari gelar itu tujuannya hanya untuk wasilah karena kita hidup di mana Pak? Ya bukan makanya di yang masih iklimnya seperti ini, yang masih iklimnya seperti ini. Kalau di sana Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin punya gelar enggak? Tapi kedudukan beliau memang karena ilmunya bukan karena apanya Pak? Gelarnya gitu loh. Syekh bin Baz enggak ada profesor apa tapi karena memang karena apanya Pak? Ilmunya. Gitu loh. Karena kualitasnya bukan karena apa Pak? Casingnya gitu loh. Taib. Terus, hah? Mah? Oh, iya, sama saya juga gitu Pak. Baru lulus SMA baru apa? Belajar gitu. Ya, taib lanjut. Muqayyad. Ta'riful muqayyad silakan. Ta'riful muqayyad. Al-muqayyad lughatan ma ju'ila fihi qayyidun min ka'irin wa nahwihi. Wa istilahan ma dalla ala haqiqati fi qayyidin ka qaulihi ta'ala wa tahriru raqabatin mu'minah. Fa kharaja min qaulina qayyidun al-mutlaqun. Tayyib, saya artikan ya karena waktunya mepet. Ta'riful muqayyad. Al-muqayyadu lughatan ma ju'ila fihi qaidun min ba'irin wa nahwihi. Muqayyad itu secara bahasa artinya Bapak, apa yang dijadikan padanya itu qaid, itu sebuah Bapak ikatan min ba'ir dari unta dan semisalnya. Jadi sesuatu yang ada ikatannya namanya muqayyad. Sesuatu yang diikatkan itu ba'ir atau kambing atau sapi atau yang lainnya. Nah, berarti sapi itu muqayyad karena ada apanya Pak? Kan muqayyad itu diikat karena ini kan semaf'ul kan gitu. Wastilahan madalla 'alal haqiqati biqaidin. Secara istilah adalah apa-apa yang menunjukkan atas hakikah tapi dengan apa Pak? Dengan ikatan tertentu. Qaulihi ta'ala fatahriru raqabatin mu'minatin. Seperti firman-Nya ta'ala, maka bebaskanlah budak mukmin. Ya, budak yang beriman. Di situ raqabah sifatnya mutlak, satu budak, ya kan? Tapi ada mukminah, ada qaidnya. Fa kharaja biqailina qaidin al-mutlaq. Maka keluar dari perkataan kami qaidin biqaidin tadi kan adalah mutlak. Karena mutlak tidak ada apa? Qaidnya. Itu ya. Nah, itu gambaran sedikit tentang mutlak dan muqayyad, ya. Kenapa beriringan antara am khos terus mutlak muqayyad? Karena hampir apa, Pak?
Hampir mirip apa hampir sama ya? Gitu ya. Mutasyabih ya. Hampir kalau orang tidak bisa membedakan. Gitu. Sebenarnya beda. Kalau mutlak itu satu gitu intinya, atau beberapa yang ditentukan itu berapa gitu. Kalau umum berapa Pak? Ya yasmal jami' afrodi, selama dia masuk yaitu gitu loh. Semuanya. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.